ambil margin tipis nggak apa-apa, jual barang orang nggak apa-apa. Yang penting kan dapurnya ngebul gitu. Yang penting kita bawa Iya. traffic. Sore-sore ini sambil nunggu waktu berbuka, teman-teman kan masih agak lama, jadi kita sedikit lah belajar dari Om Bot tentang Shopee sendiri. Nah Om, mungkin ini mungkin aja sih, harusnya sih nggak. Mungkin sebagian dari penonton ini 26 ini ada yang belum kenal Om Botak, jadi bolehlah Om kenalan dulu. Boleh, boleh. Thank you Om udah diundang ya sama Om yang paling beken ini, yang endorse banyak. Saya banyak belajar dari Om Faisal ya. Jadi ya, nama saya Om Botak ya. Punya dari channel cerita Om Botak ya, kita ada jualan online dari tahun 2011, sudah 10 tahun jualan online di marketplace khususnya. Di saat ini punya beberapa toko ya, tapi yang salah satunya itu adalah tokonya Om Botak sendiri, Om Botak Shop ya. Kalian bisa cari di Tokopedia, di Shopee, di mana aja ada ya. Dan juga kita ada brand payung, payung Tabasa, itu juga punya kita ya. Dan toko-toko lainnya. Tapi silakan follow ya buat teman-teman, mau di YouTube boleh cerita Om Botak, atau di Instagram, Twitter, TikTok kita ada. Ya. Spotify juga ada. Mantap, komplit ya. Oke. Komplit itu timnya mesti udah banyak banget sih. Ya, ya. Masih tim kecil, Jadi, tim kecil gitu, tim kecil. Yang penting kita berusaha terus lah ya. Namanya zaman sekarang ya, harus namanya jualan kan, susahnya cari traffic ya. Ya mungkin benar. salah satunya kita, Om Faisal, saya sendiri kita di sini ya, kita eksis supaya kita dapat traffic. Ya mau nggak mau Om. Ya Ya, kerja benar ya. ekstra keras. Sarannya nambah traffic emang ya eksis ini sih. Entah itu orangnya atau entah itu si brand tokonya kan tetap harus eksis ya. Om. Benar-benar. Apalagi modal kita terbatas ya. Modal saya terbatas, Ya, jadi ya kalau ya orang duitnya banyak kan tinggal endorse kan, ya kan? Ya, kita benar. kalau modal terbatas ya harus jual diri. Ya, ini caranya kita jual diri. Kata-katanya pakai jual diri dong. Iya dong. Iya, Ada jual diri lah. iya, 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 benar. Cuman kata-kata jual diri itu masih negatif lah kalau didengar. Oh gitu Tapi ya. apa-apa benernya kita jual diri kan, jual skill, jual komunikasi, jual apapun kita yang punya lah. Kalau emang belum punya mengeluarkan uang yang banyak kan kita jual diri itu. Terus tadi udah dibilang mulainya dari 2011 ya Om. Aku mau tanya Om, dari 2011 itu mulainya langsung payung itu atau mulainya gimana sih Om dulu awalnya? Oke. Buat teman-teman, kalau mau lihat dari cerita awal mulainya, memang 2011 saya mulai aja dulu sih. Jadi ada yang ngajak. Teman saya kebetulan dia kerja di Tokopedia, bekas teman dari istri, kantor lama istri lah ya. Dia sekarang pindah ke sana, ke Tokopedia 2011. Termasuk salah satu karyawan pertama di Tokopedia. Jadi Hmm, dia ngajak jualan online dong. Waktu itu jualan itu masih, kita taunya di Kaskus ya, di Kaskus benar, ya. di tas ya. Jadi waktu diajak, kita juga bingung mau jualan apa ya. Saya kan waktu itu posisi masih kerja ya, masih kerja. Jadi saya nggak tahu gitu kalau mau jual barang apa yang mau dijual pun nggak tahu ya. Akhirnya ya udah upload aja gitu, upload. Buka buka toko namanya Om Botak, karena papa mertua memang punya toko spare part sepeda ya. Jadi kita jual buat barang-barangnya dia. Nah, kenapa namanya Om Botak? Oh, Papa itu memang di Kaskus dikenal sebagai Om Botak. Di komunitas sudah ada. berarti ibaratnya kayak lanjutkan ya Om. Awal mulai idenya sih memang pengen bantu papa itu untuk upload jualin barang-barang dia di online. Ya, awal mulai sih gitu. Nah, karena nama panggilannya papa itu Om Botak di komunitas sepeda, jadi kita pakai namanya Om Botak. Hmm. Nama tuh bukan papa sendiri,
yang pelanggan itu banyak yang kasih nama. Kalau mau cari spare part tuh ke Om Botak gitu. Om Botak di Jalan Asem Reges, tuh Asem Reges kan di emang pusatnya apa spare part. Oh, berarti personanya dibawa ke Om Botak ini Sengkarang ya, personanya. Ya, betul. Tapi kalau teman-teman mau cari toko yang jual sepedanya, ada tetap kita di Bukalapak, di Topet, Shopee, masih ada Om Botak sepeda. Tapi udah kita buatin tokonya sendiri, dipecah. Jadi sekarang Om Botak asli pun tetap jualan spare part sampai sekarang. Oh. Usianya juga udah cukup senior lah ya, udah masuk usia pensiun ya, udah 70-an, tapi masih bisa jualan online guys. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau yang masih bilang udah muda lagi atau apa. Ya saya yakin dengan kemudahan sekarang siapapun bisa jual ya. Iya, tergantung mau enggaknya sih ya Pak, ya Om. Gitu. Terus karena kita ini temanya juga si Shopee, itu kan latar belakangnya karena memang Shopee kalau ya kita nggak bisa menutup mata, Shopee itu di Indonesia banyak banget yang pakai gitu kan ya Om. Mulai dari penggunanya ataupun penjualnya, karena kan ya ada penggunanya di situ, berarti penjual juga tentunya akan masuk banyak kayak gitu, ikut-ikutan orang-orang lah. Orang-orang lihat, oh sukses ya di Shopee bisa omset gede-gede dan lain, pada ikut-ikutan kayak gitu kan. Dan setelah pada ikut-ikutan, beberapa minggu nggak ada hasil, mereka ya ada yang nggak mau lanjutin, ada yang bingung, ada yang gimana-gimana. Makanya kita sekarang tujuannya ingin membahas gimana sih di Shopee itu. Nah, menurut Om Botak, Shopee yang dulu sama Shopee yang sekarang tuh perbedaannya apa aja, Om, yang paling signifikan lah? Wah, kalau ngomong dulunya kapan ya Om ya? Saya kan udah jualan dari pertama kali awal mulai aja. Awal mulai ya 2015 kita ada jualan di Shopee. Dia memang dari pertama brandingnya adalah free ongkir. Jadi itu kita kirim ke Papua juga free ongkir. Ya kita pernah kirim stiker ke Papua, stikernya harganya 2.000, free ongkir 100.000 di Papua. Jadi waktu itu kita jualannya nggak perlu ngarep dari profit dari barang, tapi profit dari cashback ongkos kirim. Karena yang jauh-jauh pasti Shopee. Zaman dulu tuh cashback dapat 35% Om kadang dari ekspedisi. Ya, jadi lumayan cuannya itu dari cashback pengiriman. Kalau sekarang sih jangan ngarep. Sekarang sih pahit. Cashbacknya udah sama harap ya. Jadi karena semua cashless semua, udah cashbacknya udah ada. Ya. Padahal zaman dulu tuh kita mungkin harapannya jualnya bisa jual modal ya, profitnya dari cashback. Nah itu perbedaan zaman dulu. Sekarang masih bisa dapat cashback tapi kecil sekali. Pastikan itu udah nggak worth lah ya. Bilang perbedaan yang lain ya, saya rasa dari jumlah penjual ya pastinya ya, selama pandemi ini naiknya kan gila-gilaan yang jual. Ya mungkin karena banyak yang susah ya, maksudnya terkena kondisi kerja itu terkena dari efek pandemi ini, jadi kita cari cara buat side income ya. Membuat banyak seller itu kan juga main TikTok ya. Nah di TikTok ini saya lihat banyak yang mulai dengan kayak main saham dong. Main saham tuh kita tuh show off-nya di sosmed kan. Aduh, gue hari ini ini sekian ya. Kalau di seller Shopee itu banyak kan kita lihat. Ini paling mencolok ya dibandingin seller dari marketplace lain ya. Saya jarang lihat marketplace lain kayak gini, tapi kalau Shopee ini saya lihat banyak sekali yang kasih screenshot penghasilan. Ya, kalau paket orang masih nggak kebayang. Orang paket nggak kebayang. Ini paketku banyak. Kayaknya dampaknya itu nggak segede kalau kasih screenshot income. Omset, ya benar. Omset ya. Nah, ini banyak banget ya lo. Saya rasa ini banyak sekali yang masuk karena tertarik banyak online shop yang melakukan gaya seperti ini. Ya, padahal kita kan nggak tahu sebenarnya. Nah, ini kan mereka flexing di sosmed. Misalnya nih, gue nih jualannya bagus nih, omsetnya gede. Padahal
yang buruk-buruknya tuh nggak dikasih lihat. Buruknya mungkin pertama ya kita jualan online kita tahu lah ya, muncul satu enggaknya ya, profit atau enggaknya ya, marginnya berapa belum tahu. belum tahu ya kan, terus Profitnya berapa belum tahu, habisnya. bener iklannya berapa juga belum tahu. Dia bisa iklannya 10 juta, omsetnya 5 juta kan juga bisa, ya kan? Jadi nggak dibocorin gitu di online. Jadi ini saya bilang ya, banyak yang join berharap untung apa kayak cepat gara-gara jualan online, karena kelihatan wih gampang, dia juga bisa. Padahal kan orang nggak ngelihat prosesnya, dan ini sebenarnya yang mau kita edukasi sih ke teman-teman. Kalau memang jualan online tuh emang enak. Ya, ya, saya sendiri udah jalanin 10 tahun, ya Om juga kan pemain online lama ya, jadi kita tahu, tapi harusnya gedenya tuh organik gitu, maksudnya gedenya ya hari ini 10 paket, ya mungkin bulan ini 10 paket, mungkin bulan depan ya 15 paket rata-rata 20, ya. Saya sih organik tuh kayak gitu, bukan baru jualan tiba-tiba 100 paket gitu ya. Iya, benar. Nanti efeknya apa ya? Ketika dapat instan tuh langsung dia merasa tahu segalanya gitu ya. Ya, jadi jangan sampai teman-teman tuh tergiur yang kelihatannya indah-indahnya doang, tapi pahit-pahitnya tuh nggak tahu. Padahal kan dari kalau yang nggak ngitungin biaya adminnya gede, COD juga sering hilang ya kan, terus juga salah ngambil barang juga fatal ya kan. Ya bahkan kayak saya aja kalau mau mulai barang baru pun saya juga nggak nyetok sekarang, ngapain ya. Buat saya sih sekarang kalau ngambil sama temen ya kayak misalnya saya ngambil produknya Om Faisal, ya ngapain saya stok ya, dropship dulu aja, ntar kalau udah trennya saya bisa jual baru saya stok dikit-dikit gitu aja Om. Saya sih orangnya konservatif lah, saya pikir ya. Tapi kalau dilihat dari Om juga gayanya itu risetnya dulu Om. Kan riset dulu baru beranilah, kalau misal emang ada hasilnya barulah nyetok apa gimana. Intinya tahu pasarnya dulu lah. Kayak gitu. Kan misalnya produknya Om kan saya tahu nih, oh ya pasarnya saya juga sama gitu ya. Jadi saya pikir pasti jalan kayak gitu. Tapi ngambilnya ya konservatif Om. Menurut saya sih saya nggak berani kayak nekat nih langsung dihajar berapa ratus yang ya kan, ininya aja, seorganiknya aja saya sih. Jadi buat saya itu yang aman. Lebih baik ya, sekali lagi lebih baik buat teman-teman kalau punya modal 1 juta, kita barangnya stoknya dikit-dikit, 2 piece, 3 piece, 2 piece, 3 piece ya, tapi variannya banyak dibandingin 1 juta satu barang doang. Karena itu kayak prinsip investasi Om ya. Don't put your egg in one basket gitu ya. Jadi jangan sampai kita taruhnya di satu tempat untuk produk. Benar. Tapi itu gaya lah ya. Jadi bisa beda-beda lah kalau setiap orang ya. Kayak saya sih mendingan. Ya benar. Ada yang berani nyetok. Reseller saya juga beberapa tipe-tipenya beda-beda Om. Ada yang berani langsung gede gitu. Tapi dia ya mau nggak mau mati-matian harus ngabisin gitu kan. Kalau nggak ngabisin ya udah uangnya hilang di barang gitu. Terus ada yang memang hati-hati dan lain-lain. Memang banyak tipikal yang ya beda-beda. Semua seller sih seperti itu tentunya. Nah, Bro, kalau misal kita ini baru yang nonton, baru ingin memulai, gimana caranya, apa aja yang perlu disiapkan betul-betul lah orang yang baru mulai? Nah, buat teman-teman yang baru mulai, saya rasa perlu disiapkan itu pertama akun email, ya, akun email Gmail, ya. Dan yang kedua yang perlu disiapkan adalah HP Android. Yang ketiga paket data, gitu. Jadi kalau udah 3 itu sekarang ya udah dicek ada semua, udah bisa mulai jualan. Apalagi yang bilang udah ada akun Shopee ya di aplikasi. Loh itu lebih gampang. Dalam 5 menit udah jadi HP. Toko aja 1 menit lah. Tinggal klik udah buka kan. Ya kan? Masalah mau upload barang apa ya kan. Jadi sebenarnya tokonya tuh gampang sekali ya. Mungkin dalam 1 menit udah bisa punya 20 produk yang dijual, itu gampang ya. Tapi yang lebih susah sebenarnya produk yang mau dijual dan ya tips dan trik untuk mendapatkan pembeli ya. Karena saya sendiri pribadi percaya kalau kita
punya skill untuk menjual barang apa aja dengan harga lebih mahal daripada kompetitor. Kita mau jualan apa aja tuh bisa, dan nggak harus jadi importir, nggak harus jadi produsen, ya karena ilmu produksi sama ilmu marketing itu adalah dua ilmu yang berbeda, dan jarang sekali orang yang bisa punya dua ilmu itu secara kuat, ataupun kalau bisa pun waktunya nggak ada. Jadi ini salah satu menurut saya, kalau teman-teman yang jago produksi, udah fokus produksi aja, ya. Banyak kok yang memang pengen jualin tapi nggak tahu mau jual barang apa, fokus aja produksi. Atau teman-teman yang kuatnya di marketing, udah fokus marketing lah, nggak usah harus brand sendiri ya, jualan brand orang, tapi yang penting kita jago jualnya, ngerti cara jualannya, trik-triknya itu juga udah cukup ya. Itu buat saya, kecuali timnya udah gede, mau dari A sampai Z ya boleh. Iya, jadi lebih ke fokus, tapi memang kebanyakan apa ya, idealisnya masih tinggi sih Om. Iya nggak sih Om, ngerasain nggak? Misal seller-seller baru itu idealisnya masih tinggi. Ini harus produk sendiri kan, harus gini. Wah benar tuh, benar-benar. Ini kayak apa? Salah satu mitos yang perlu kita klarifikasi dulu ya, mythbuster lah istilahnya. Egonya masih tinggi Om. Jadi kalau mau jual harus produk sendiri ya. Padahal ya kan masih belum ngerti cara jualannya gimana, masih belum ngerti riset harga gimana, masih belum ngerti gimana cara datengin pembeli. Nah, produknya itu juga nggak ada nilai lebih gitu dibandingkan dengan produk-produk serupa, ya kan? Adapun misalnya kalau dia mau cuma harga doang gitu misalnya, ya itu pun juga bukan suatu value yang menarik sebenarnya. Jadi ya ini saya rasa kesalahan newbie itu banyak kan seperti itu sih, mau jualan produk sendiri saja di tokonya. Jadi tokonya itu karena modalnya terbatas, kelihatannya sepi, barangnya cuma ada satu atau dua, nggak mau jual barang lain. Nah kalau kayak gitu tokonya trafiknya jadi nggak ada, karena nggak ada yang tertarik beli barangnya sendiri. Ya ini fakta yang menyakitkan, tapi barang lu nggak menarik gitu, belum ada reviewnya. Ya walaupun sama persis seperti yang ditawarkan, tapi merek lu nggak dikenal. Mendingan ya jual di kategori yang sama, merek yang laku, ambil margin tipis nggak apa-apa, jual barang orang nggak apa-apa, yang penting kan dapurnya ngebul gitu, yang penting kita bawa traffic. Benar, ya itulah pokoknya macam-macam. Beberapa orang yang masih idealisnya, yang paling menyakitkan adalah niche-nya harus yang dia suka gitu. Maksudnya niche-nya harus itu banget, padahal itu kalau diusahain di marketplace masih susah gitu loh untuk saat ini, karena mungkin seller-seller udah banyak, terus harga juga kompetitif ya, dan begitulah idealis orang. Nah, tapi menarik sih Om, biasanya kalau yang mau mulai itu biasanya anak kuliahan ya, mau jualan apa? Distro baju, jualannya pasti apa? Ya, benar. Nah, itu kalau dari Om, apa ya, hal-hal poin-poin apa yang perlu dipersiapkan sih untuk orang baru selain mencari supplier atau apapun itu Om? Nah, jadi yang pertama kan udah tahu nih, udah ada akunnya. Yang kedua, kita cari produk. Nah, produk itu biasanya yang penting itu, atau supplier yang penting ya, jangan lihat harganya dulu ya, atau lihat servisnya. Jadi kalian coba chat yang paling fast respon, yang paling nyaman menurut kalian, yang servisnya best ya, kalian coba beli barangnya. Yang menurut kalian yang paling bagus itu yang kalian pilih tokonya. Ya, jadi jangan lihat dari toko yang harganya paling murah atau yang terjual paling banyak, tapi yang servisnya paling bagus. Nah, itu menurut saya yang supplier yang lebih bisa dipegang itu seperti itu. Ya kan, jadi toko yang rame, yang paling murah belum tentu supplier yang paling bagus menurut saya. Ya. Nah, aku kemarin dapat cerita sih Om, ada orang yang baru mulai di Shopee, dia baru nyari supplier. Nah, suppliernya nyarinya di luar Om, jadi transaksi pakai PWA, pakai Instagram lah. Dia udah ngeluarin uang, tiba-tiba ada transaksi di Shopee, barangnya nggak dikirim. Untuk mengantisipasi kayak gitu gimana Om? Ya itu, balik lagi ke riset supplier yang bener lah. Saya sih, terus terang, supplier saya tuh jarang sekali yang saya nggak kenal. Biasa saya udah ada hubungan pribadi dulu, saya udah kenal orangnya, kelihatannya bisa dipegang, yang lokasinya itu dekat, kalau bisa
Ya, soalnya masalahnya masalah dropship ya. Jadi kalau memang saya ada barang yang satu invoice itu dua barang dari dua supplier yang beda, misal dua-duanya saya nggak stok, ya mau nggak mau kan saya kan kirim dulu pakai Gojek ya. Kalau nggak pakai same day bagaimana. Jadi saya rasa riset supplier itu penting lah, penting banget. Memang harus cari supplier. Ya ini idealnya ya. Cari supplier yang juga berjualan di marketplace, yang kita tahu barangnya lakunya apa, dan bisa kasih harga di bawah harga yang mereka jual di marketplace. Itu sih kuncinya. Dan yang ketiga, servisnya bagus. Udah gitu aja sih. Ya mau jualan apa aja bebas. Nah, problemnya kalau dia cari supplier yang belum berjualan di marketplace, ya memang harga bagus, tapi nggak paham cara jadi dagang di marketplace gimana. Misalnya dia bilang, ya udah besok ya, atau kita bilang kasih resep, dia nggak ngerti. Dia bilang ini cara kirimnya gimana, terus harusnya si cepat dia kirim ke JNE, ya kan misalnya, atau gimana, ya maksudnya nggak paham. Dia perlu edukasi lagi, dan dia juga nggak paham apa pentingnya rating atau jangan sampai barangnya ketukar, ya yang basic lah buat supplier. Saya rasa penting banget. Makanya saya biasanya tuh supplier banyak sih, ya banyak. Dan tapi mayoritas tuh teman-teman dari komunitas maksudnya ya yang saya kenal secara pribadi, pernah kita ketemu fisik gitu ya. Jarang yang kayak random nggak kenal saya kontak tuh jarang. Biasa teman-teman seller lah, seller kita banyak. Iya. Sebelum corona melanda kan aktif kita kan, ada komunitas Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada. Belum lagi yang komunitas tanpa marketplace ya, maksudnya komunitas seller banyak lah di sini. Jadi teman-teman gabung sama grup komunitas itu penting. Ya sering kopdar sama teman-teman satu kota yang sama-sama jualan online. Di sini selain kita sharing mengenai tips dan trik jualan, tapi juga sharing tukar-tukaran barang. Benar. Nah itu, jadi kuncinya adalah kalau di marketplace kuncinya kita cari suppliernya itu yang bagus dulu. Misal kita terlalu idealis harus jualan apa, itu malah poin selanjutnya lah. Mending kita cari orang yang, kalau misal kita belum bisa bikin produk kan, kita bisa nyari supplier yang terpercaya. Mau jualan itu juga udah jualan di marketplace ataupun belum, tapi setidaknya ada bukti dan kita udah ada kedekatan. Kalau Om Botak kan nyarinya yang udah ada kedekatan kayak gitu ya. Terus kan tadi udah masuk, kita bikin toko, terus penentuan supplier, terus apa aja sih Om, kalau Om versi Om itu untuk optimasi yang bisa dioptimasi itu apa aja Om? Nah kalau untuk optimasi sendiri kan kita tadi kan udah ngomong soal produk ya, ngomong soal supplier, jadi produknya udah ada, tinggal kita optimasi. Optimasi itu banyak banget yang bisa kita optimasi. Dan mau dibilang sampai levelnya saya ngajar pun ya, ngajarin orang misalnya jualan di Shopee, atau konteks itu udah optimize ya enggak lah. Masih perfect man. Jadi itu adalah suatu hal yang kita ngomongnya gampang, tapi lakunya susah. Sama kayak servis. Ya, kita bilang servis yang baik ya, jawab chat yang ini. Tapi kalau yang handle kita sendiri atau handle tim juga kan udah ada semacam nggak 100% gitu kan. Ya kan teman-teman juga ya. Atau operational juga kita maunya kayak gini, tapi ternyata yang handle juga di lapangan kan nggak bisa kita teruskan ya. Kalau udah gede kan kita harus ada tim, ada staff yang support ya, itu juga nggak bisa sampai bilang 100%, tapi ya arahnya kalau bisa. Nah, optimisasi pasti dari foto, dari judul produk, dari copywriting, dari deskripsinya ya. Sekarang kita bisa tambahin video, kita bisa tambahin fitur-fitur yang ada di Shopee, semuanya dari fitur promosi, fitur iklan, fitur live, fitur story ya, fitur voucher, fitur ya intinya ya kalau mau dalam secara singkatnya, pakai semua fitur yang ada di suatu marketplace ya. Kalau kita ngomong Shopee ya Shopee, semuanya kalian pelajarin, kalian pakai, tes sendiri masing-masing, karena apa yang orang lain lakukan dan berhasil belum tentu cocok sama kalian. Benar. Jadi, nah itu saya setuju banget. Gayanya satu orang tuh nggak bisa
ini kita ngomongin marketing ya guys ya. Jadi marketing itu nggak ada bukan ilmu pasti ya, bukan 1+1 sama dengan 2. Jadi marketing itu setiap orang tuh filosofi beda-beda, caranya beda-beda, nggak ada yang bisa tahu yang paling pas itu kecuali ownernya sendiri. Jadi kalian harus tes dan trial gitu, jangan cuma percaya ngomongan orang. Kalian coba lihat nggak bisa, kalian bilang orangnya tukang tipu ya. Maksudnya ya kalau kelas saya juga bilang ini yang saya lakukan dan it works buat saya ya. Tapi kalau kalian ya silakan coba sendiri. Yang penting kalian harus coba gitu ya, karena kalau nggak coba yang tahu. Agak mirisnya sih di situ sih Om. Misal sekarang nih bagi-baginya kasih tips secara gratis lah ibaratnya seperti itu. Terus nggak dipraktekin, ibaratnya seperti apa? Praktekinnya setengah-setengah Om. Tiba-tiba dibilang kalau ini nggak berhasil gitu kan, agak miris ya Om. Dia udah belum nyoba, terus juga tipe tiap produk itu punya karakternya masing-masing, tapi udah dibilangnya nggak work. Ya itu mirisnya sih di situ sih Om. Iya. Jadi kayak misalnya ngiklan ya Om ya, kalau kita mau lihat ya pertanyaan paling banyak kan biasa ngiklan. Kenapa? Karena ngiklan itu di mana orang yang paling flex itu di ngiklan. Ya flexing lah ya istilahnya. Jadi kalau orang iklannya itu berhasil banget, dia bilang nih ini nggak boncos gitu ya. Kan orang biasanya tuh sangat tertarik ya soal ngiklan. Nah ini juga harus diperhatikan ya guys ya. Diperhatikannya seperti apa ya, perhatikannya dari filosofi tokonya. Jadi toko itu kalian sukanya itu yang marginnya tipis tapi kuantiti banyak, atau yang marginnya tinggi tapi kuantiti dikit ya. Karena jangan toko yang bisa marginnya tinggi artinya tinggi juga, jarang ya. Kalau ada boleh tahu dong barangnya apa, saya juga barang yang brandingnya bagus kalau yang kuantiti tinggi, marginnya tinggi. Tapi kalau kita main barang FMCG, main barang umum ya itu biasanya udah ketakar lah yang berapa ya kan. Jadi seperti itu ya. Orang yang mau ngiklan harus lihat gaya iklannya kayak gimana. Kalau teman-teman yang marginnya tipis, jangan kali-kali kalian ngadu sama orang yang iklan tapi marginnya gede, karena kalian akan boncos. Ya. Bagi si A, si marginnya gede, iklan segitu nggak boncos ya Om. Tapi nggak kita boncos. Marginnya tipis, iklan segitu tuh udah habis ya. Untungnya pun nggak ada. Ya lu ikutin deh. Ya nggak akan bisa. Ya jadi filosofi udah beda. Dan kalian juga perhatikan ya, teman-teman yang biasa main murah ya, yang biasa main murah dengan margin tipis, atau yang biasa main mahal dengan margin tinggi, itu nggak bisa tiba-tiba dia jual produk yang baliknya, karena seluruh ganti. Semua sistemnya itu kan berpacu sama filosofi dari toko itu kan. Misalnya nih, ya ada orang yang biasa main mahal, terus kuantitinya juga sedikit, tiba-tiba dibilang gue pengen yang ini trafiknya dia tinggi, jualan barang murah deh. Nah, boncos deh barang murah karena dia biasa kasih servis yang bagus dan packingnya juga bagus dan lain-lain, itu pasti boncos. Jadi dari iklannya mungkin lebih bor-joran, pasti boncos gitu. Jadi teman-teman itu agak susah sih ngomongin soal itu ya. Benar-benar. Om, ini ada yang tanya nih Om. Saya penjual Shopee udah 12.000 follower, tapi kenapa sekarang Shopee turun penjualannya ya Om? Karena ongkir nggak bisa pilih nominal seperti itu. Apa ini maksudnya? Ya, menurut saya karena ongkir nggak bisa pilih nominal. Saya sih nggak percaya hal itu ya. Saya nggak percaya orang nggak bisa milih ongkir itu membuat penjualan kita makin sepi ya. Adanya juga itu juga hanya alasan buat kita supaya memaklumkan kalau kondisi sales kita turun. Nah sebenarnya kalau kondisi salesnya turun, yang harus disalahin tuh kita sendiri ya, sebagai owner, sebagai bos kita yang salah. Ya kan, jadi kita nggak bisa cari kambing hitam karena Shopee kayak gini sales kita turun gitu. Ya menurut saya tanya aja toko-toko yang lain atau yang sama kompetitor lah ya, kalian search tokonya dia turun nggak ya. Kalau dia turun, cek lagi ada toko baru nggak
ya. Nggak, kalau sama sekali nggak ada toko baru, which nggak mungkin ya. Mungkin pemain lama semua pada turun karena ternyata banyak toko baru tapi kecil-kecil. Ya, jadi kita nggak tahu sebenarnya. Kalau tanya ke Shopee, dia bilang pasti meningkat dari bulan ke bulan salesnya. Nggak mungkin turun. Ya kan, teman-teman yang berjualan baju-baju fashion juga bulan ini juga naik, ya kan omset ya, nggak turun kan. Jadi kalau menurut saya kalau sampai terjadi penurunan ya harus dicek, mungkin produk kita yang bermasalah ya, trennya lagi turun ya, atau ada barang best seller kita yang trafficnya turun dan lain-lain ya. Jadi banyak faktor lah kalau untuk toko turun. Tapi yang perlu disalahkan ya diri kita sendiri sih kalau menurut saya ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa mungkiri juga kalau Shopee itu kadang merubah-rubah. Ya namanya juga update kan pasti ada yang berubah ya Om. Misal kita terdampak ketika streaming dulu dapatnya 20 packing lah ketika status streaming. Habis itu streaming selanjutnya yang sekarang itu cuma dapat 2-8 orderan. Apa aja yang perlu dicek itu Om? Ya, saya bukan penjual streaming ya, jadi saya nggak tahu algoritma streamingnya itu kayak gimana sekarang ya. Saya juga nggak tahu habitnya seperti apa. Ya kalian harusnya yang lebih paham lah ya. Tapi balik lagi ke basicnya sih, saya rasa cuma satu ya. Kalau kita itu bukan top 5 dalam industri kita, ya harusnya perubahan ekonomi atau perubahan algoritma itu nggak akan mengaruh ke kita. Misalnya kita bilang nih, ekonomi lagi lesu nih ya, nggak ada yang belanja. Ya, kita top 5 ya, kita top 5 ya, kita ngomongin kita ini perusahaan yang gede-gede ya, kita ngomong kayak brand misalnya Indofood ya, kita ngomong Unilever yang udah menguasai market share-nya sampai berapa puluh %. Kalau kita bukan mereka, kita cuma misalnya UMKM yang jualannya 10 paket sehari ya, untuk naikin jadi 20 paket itu dalam ekonominya lagi lesu pun gampang ya, karena 10 naik ke 20. Kalau yang udah jual 1 juta paket mau naikin ke jadi 2 juta itu agak gampang, karena kita ngomongin dia udah market share kan, istilahnya udah gede ya. Justru peluangnya ini ada di teman-teman ya, karena buat naikin paket itu susah sekarang ya, tahu atau enggak aja sih sebenarnya ya, karena kompetisi apalagi yang berperang secara harga udah pasti ada ya, mau jualan di offline mau jualan di online ya, kita cuma memindahkan persaingan dari offline ke online sekarang ya. Jadi yang namanya kompetisi harga sudah pasti akan ada selama kita jualan. Benar. Terus ini ada nanya juga nih Om. Kalau misal dia masuk ke Shopee tadi karena habis nonton ini, habis itu dia bikin Shopee, gimana caranya menaikkan trafficnya? Karena pertama kan otomatis orang pengen gimana caranya toko kita diketahui dulu lah Om. Nah itu gimana kalau menurut Om? Cara menaikkan traffic sebenarnya orang biasanya langsung bilang iklan ya. Oh iklan ya, iklan bagus sih. Memang itu kayak kalau lu punya budget ya lu iklan ya kan, dan tapi nggak semua orang punya budget. Jadi iklan bukan solusi buat semua orang. Nah, traffic itu kan pada kuncinya gimana menaikkan kunjungan klik ke toko ya. Yang paling banyak orang-orang nggak lakukan sebenarnya adalah di riset produknya sih sebenarnya. Ya. Nah, riset produk seperti apa? Ya, riset produk itu adalah jualah barang yang dicari orang, tapi yang jual sedikit. Ketika kita bisa menemukan barang itu, saya rasa produk kita tanpa iklan itu trafficnya pasti naik. Ya. Mau contoh spesifik ya, misalnya ya, tadi kan saya posting soal ini amplop THR ya, yang ada. Ya, itu tadi saya juga nggak tahu yang jual siapa, saya dapat videonya dari grup-grup ya. Nah, banyak sekali nanya, ya, berarti demand-nya banyak nih, karena lagi viral. Ya. Penjualnya juga nggak ada. Penjualnya tadi yang bilang nih, saya udah cek penjualnya ini, tapi udah sold out barangnya. Nah, maksudnya kalau kalian jual itu, nggak perlu ngomongin copywriting, nggak perlu ngomongin iklan ya, nggak perlu ngomongin apa, demand-nya ada, yang jualan nggak ada. Nah, pasti ramai.
Iya benar. Yang nge-search ada tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Ya nggak ada Iya. hasilnya. Ya maksudnya yang hasil cuma kalian sendiri nongol, karena itu produknya mungkin Iya. baru, yang jualan juga stoknya habis ya. Itu pasti rame kalau kalian. Ya kuncinya memang di riset produk, tapi nggak banyak orang yang mau spend banyak waktu buat riset produk. Karena Nah itu. itu perlu banyak skill sih Om ya. Eh, karena itu apa? Ya intuisi, terus juga ada harus berani ambil resiko juga ya kan. Produksi dulu misalnya, harus beli apa, borongin dulu di pasaran. Misalnya gini ya, kalian tahu nih barang bakal viral, dan kalian tahu yang punya stoknya si A, B, C ya. Kalau kita yakin, benar-benar yakin itu bakal viral, gue sikat habis di pasaran stoknya. Karena gue tahu nih, ini barang bakal meledak, ya. Terus Kayak kasus masker berarti ya Om. ya kita ngomongin kasarnya, masker ini barang bakal meledak, dan stoknya pasti perlu waktu untuk diproduksi dan akan kosong selama 2 bulan ke depan, ya. Sikat itu nggak perlu banyak ilmu marketing gimana, pasti laku. Benar. Ya karena ya main supply and demand ya prinsip ekonomi ya kayak gitu. Itu kalau Ya, ada demand. apa ya kita harus ada demand. Nah, tapi kalau kayak gitu kan, ya kita kalau ngomong masker sensitif ya, tapi kita ngomong barang-barang lain lah, ya masker lah. Ya, misalnya tadi amplop yang lucu-lucuan aja ya. Kita tahu nih si A jual stoknya ada 100, kita tahu kalau buat produksi barang ini perlu waktu gitu dari si produsen. Dan selama kosongan itu cuma kita yang jual, ya itu kan namanya monopoli harga, ya, monopoli supply juga, ya kita sikat. Cuman kan itu perlu perhitungan. Karena nggak begitu kita sikat, ya ada lagi, ada terus. Ya, berani nggak? Tapi berani nggak ya kan? Maksudnya ngomong berani nggak? Karena namanya kita mau untung gede, resikonya juga gede. Ya, kalau mau teman-teman mau untungnya tipis, ya resikonya pasti lebih kecil gitu. Ya pengusaha lah. Ya benar. Nah terus Om, misal kita tadi pakai prinsip yang Om tadi bilang, katakanlah uang punya 1 juta tapi beli beberapa produk, beberapa jenis lah, disimpan stoknya mungkin satu-satu aja contoh. Nah misal ada satu produk itu nggak laku tuh, maksudnya ya turun lah penjualannya. Itu solusinya gimana Om? Apakah di rebrand dari segi tokonya harus di-up lagi atau covernya diganti apa gimana Om? Tergantung nih, kita masih mau jualan tuh barang atau enggak. Kalau mau jualan tuh barang ya mungkin kita harus mikirin di apa, deskripsi dibagusin ya kan, videonya dibagusin, fotonya dibagusin. Coba kita pikir-pikir lagi gimana caranya supaya membuat produk ini menarik. Kalau udah nggak mau jualan ya diskon aja, jadi 10.000 asal jadi duit sih. Nggak pusing kalau udah kayak gitu. Benar. Ya, yang penting jadi duit. Mau duitnya berapapun nggak. Soalnya yang lebih mahal itu adalah semangatnya. Jangan sampai kita patah semangat karena Gara-gara nggak ada hasil. ya, soalnya kalau yang udah patah, yang hilang semangatnya itu yang susah dicari. Kan kita nggak bisa beli semangat. Dan apa bisa dicari kan? Nah Om, ini tadi kalau sekarang kan apa ya, Shopee itu masih maksudnya banyak kepotong sama admin dan lain-lain lah, nggak ya kayak dulu mungkin seperti itu. Nah margin yang atau profit yang aman itu kisaran berapa sih Om? Menurut Om aja. Wah ini Berapa persen? ini beda-beda. Karena kita ngomongin banyak kategori ya. Misalnya kita ngomongin jualan HP, ya yang marginnya 0,5% juga udah gede ya, kita nggak bisa ngomong ya kan. Nah kan kayak kita jualan buku ya marginnya ya normal ya. Ada yang bilang ya minimal kalau buku berapa ya, 10% ya buat nutup admin Shopee sama ada ini kan, kita belum hitung biaya iklan, biaya packing, biaya karyawan, sewa tempat ya kalau harus ada sewa ya. Terus biaya lain-lain ya, kayak COD kehilangan, biaya barang mati misalnya. Jadi tipis lah guys ya. Karena banyak sekali tuh yang jualannya tipis, paketnya kelihatan banyak, ya bisa flexing sana sini, tapi bulan depan tutup gitu misalnya. Karena pas ditagih, bayar
duitnya nggak ada, terus dia pikir wah mungkin ini barang nih ya, terus dihitung-hitung barang ada kok nilainya nggak sesuai sama utangnya, berarti selama ini jualan rugi ya. Jadi berhati-hati banget ya. Saya termasuk yang konservatif banget, jadi dalam iklan, dalam melakukan segala sesuatu saya tuh sangat hati-hati ya, karena saya pengennya itu edukasi ke teman-teman supaya jadi seller yang lebih baik gitu, karena jualan itu nggak mudah guys ya. Dan kalau teman-teman berasa online itu kayak solusi satu-satunya, nggak juga ya. Kerja juga lebih menghasilkan daripada jualan tuh nggak jelas tuh bulan ini bisa tiba-tiba besok nggak ada yang beli kan ya, ada aja kayak gitu. Tapi besok tiba-tiba rame juga bisa kayak gitu. Ya, yang penting kalau lagi naik atau turun ya, kalian harus tahu kenapa ya, the reason behind it apa, kita harus tahu ya. Jangan kalian lihat ya, kok tiba-tiba rame ya, tapi saya nggak tahu kenapa yang bikin rame. Nama itu hoki guys ya. Kalau hoki nggak bisa diulang. Kecuali hoki banget orangnya, dia bukan hokinya berkali-kali ya, itu hoki. Dan banyak seller itu terlena dari tahun lalu, dia baru buka toko ya pas COVID lagi tinggi-tingginya, animo online lagi tinggi-tingginya, tokonya langsung rame, nggak pakai ngiklan, nggak ada apa-apa, langsung rame ya. Habis itu kan langsung turun kan, kita juga yang jualan lama tahu ya, turun, tapi memang angkanya itu mungkin ya lebih tinggi lah daripada zaman dulu sebelum corona ya, tapi tetap turun daripada puncaknya ya kan. Itu kan sepi, bingung ya. Jadi kalau teman-teman yang jualan tiba-tiba rame tapi nggak tahu kenapa, berhati-hatilah, itu nggak akan selamanya ya, nggak menurut saya. Tapi kalau kita tahu kenapa kita rame, oh ya rame karena gue iklan ya, oh itu bagus. Kedua, rame karena memang gue dari set produk ini memang nggak dijual, oh itu bagus. Tahu rame kenapa. Nah kalau kita tahu kan nextnya kita membuat rame lagi kan bisa, karena kan kita udah ada ilmunya ya kan. Jadi jangan sampai kita rame tapi nggak tahu. Nah sepi pun kita harus tahu kenapa kita sepi ya. Kalau kita udah bisa analisa itu, nextnya kita bisa pelajarin, dan ketika ada kejadian kita sepi, kita bisa naikin dengan ilmu itu. Benar. Ya itu benar banget sih. Maksudnya ya kita harus tahu cara mengevaluasi produk kita. Nggak asal jualannya, nggak asal kayak apa ya, ngikutin rutinitas ya. Maksudnya ada katakanlah mentor kasih tahu harus ini. Lupa kalau setiap orang punya kendalanya masing-masing gitu ya. Iya, jadi ya hati-hatilah follow akun-akun yang motivasi tapi nggak benar gitu kasih taunya ya. Saya ini aja, edukasi aja ke teman-teman. Jadi terlalu ngejar sampai paketnya harus kayak ini ya. Dia kan mungkin pas lagi show off kan, pas lagi event ya mungkin jual rugi kan kita nggak tahu ya. Intinya ya harus ya. Yang penting ya kita selalu ada progres tokonya dari bulan satu ke bulan yang berikutnya. Dan yang kedua yang penting untung ya, IPC guys, yang penting cuan ya, kita nggak ya atau ngejar jumlah kiriman ya, kita yang penting cuan. Siap. Om, ini ada yang nanya Om, selama ini udah lama ini ngiklannya itu masih pakai iklan marketplace aja atau ada source lain? Misalnya pertanyaannya, atau pakai FB Ads Om? Kalau Om sendiri? Saya terus terang nggak pernah, gini ya. Saya percaya kalau iklan di marketplace itu jauh lebih murah daripada iklan dari platform lain. Kalau kita berjualannya di marketplace ya guys ya. Benar. Jadi kalau FB Ads, terus kita lariin ke marketplace, itu cost per new customer-nya itu lebih mahal ya. Kemarin saya coba tes, paling murah itu di 20.000 per customer. Sedangkan iklan di Shopee itu saat ini masih bisa 100 perak per customer. Ya, tapi ya ini kan tergantung kan iklan Facebooknya gimana dan targetingnya apa, produk apa ya, ini kan banyak. Ya, saya pernah lagi di Facebook ke marketplace dan hasilnya boncos. Jadi menurut saya sih lebih baik kita belajar iklan di marketplace aja,
Karena di marketplace kan pasarnya sebenarnya udah pasar yang bukan pasar yang dingin ya, udah pasar yang hot. Jadi udah siap, udah ada. Kalau di Shopee ada saldo di Shopee Pay-nya atau minimal pay later-nya udah ada ya, tinggal klik kan. Journey-nya lebih pendek, makanya sangat kompetitif karena marginnya dengan tipis pun kita masih bisa cuan ya. Sedangkan kalau di Facebook ya teman-teman tahu itu kan masih cold ya, di sana juga journey-nya masih panjang, CS-nya pun harus jago bujuk supaya jangan sampai itu lepas gitu. Edukasi panjang ya, mereka juga orang yang mungkin lebih gaptek dibandingkan di marketplace. Jadi ya plus minus ya, jangan sampai kita pakai profit di marketplace untuk tunjukkan di Facebook aja. Ya nanti ada, pokoknya sebenarnya itu ada apa ya? Ada beberapa faktor yang bikin salah satu bisa unggul, satunya bisa enggak. Maksudnya kenapa toh bisa jadi ada yang satu orang tuh kasusnya pakai iklan Facebook Ads atau IGS itu lebih murah daripada pakai iklannya di marketplace itu sendiri. Ada kasusnya seperti itu. Atau kayak gitu ada nggak sih Om? Maksudnya kayak gitu? Jadi ada yang iklannya di Facebook, larinya ke marketplace. Lebih murah daripada di dalam, ya. Oh ada, tapi kan nama tokonya jangan sama Om. Kalau sama kan nanti ini bisa nggak orang. Iya, benar. Kayaknya beda. Ya. Ini sebenarnya sama kayak dilemanya orang yang punya toko offline, tapi jualan online juga. Ya kan, pas orang datang offline, itu banyak toko yang harganya tuh beda. Karena kan benar. pelayanan ya Om ya. Ya kan, nah jualan jas hujan itu, kalau kita jualan offline, ya itu ribet. Sebenarnya kita nggak buka toko offline, tapi kan driver itu kan karena sering pick up ya, jadi banyak yang kenal. Kadang minta, saya mau ini dong, udah nunjukin barangnya. Saya mau lihat ini, kita bawain, ya kan. Terus yang ini juga ini, cobain satu-satu. Terus setengah jam, mungkin beli satu. Ya, udah bagus ya beli satu ya, setengah jam beli satu. Tapi kan kita harus kelipetin lagi, ngeberesin, temenin dia selama itu kan. Nah, coba bayangin kalau yang nemenin itu SPG-nya disuruh balasin di marketplace. Ya kan, cuma balasin ready doang, no, orderannya udah lebih dari satu. Ya benar. Itu benar. Benar juga sih. Ya. Terus gini Om, apa namanya? Ada resiko juga kalau kita iklannya tuh dari luar. Ketika kita iklannya pakai Facebook nih Om, tiba-tiba dia masuk ke toko si A yang iklanin. Tiba-tiba harganya atau dia value-nya nggak berat-berat banget lah, value-nya nggak tinggi lah. Terus lihat di bawah iklan serupa atau produk serupa, dia malah kayak ibaratnya ngiklanin produk orang gitu. Ya, jadi ya itu evil yang marketplace sih. Ya, dia bisa kasih iklan produk toko lain di bawah toko kita. Ya jadi ya gitu. Makanya saya nggak terlalu nyaranin ya, tapi bebas lah teman-teman lah ya. Silakan dicoba dulu. Yang penting harus dicoba dulu. Iya. Disesuaikan dengan produknya masing-masing ya. Maksudnya ya risiko ditanggung sendiri lah. Ya. Terus menurut Om nih, sekarang ini happening-nya selain tadi amplop apa nih Om? Produk yang baru happening. Menurut Om aja. Menurut saya, cari produk yang memang everlasting ya. Jadi kalau kalian cari produk tren kan pasti kan cari di TikTok sama YouTube yang lagi viral apa, terus kita jual ya. Kalau belum ada yang jual ya kita beruntung ya, kita produksi sendiri atau kita import ya. Nah, yang lagi happening yang memang evergreen, produk memang dibutuhkan sama masyarakat pada setiap musimnya, ya kan? Dan saya jual payung sama jas hujan, kalau memang lagi hujan ya produknya rame. Nah, setelah itu kita musim apa? Musim sekarang nih lagi lebaran ya, yang lagi dicari orang pasti apa sih? Nah, saya punya toko frozen, ya kita jual daging rendang. Ya, tapi ini pasar market sih teman-teman ya. Sekarang tokonya udah ganti barangnya. Waktu itu hari H-1 lebaran ya, saya kirim 100 online. Terus Gojek semua.
Jadi teman-teman, kalau mau dibilang yang rame apa ya? Minggu depan yang lagi rame daging rendang. Ya, daging rendang kalian jual online itu rame banget. Ya, kenapa saya bisa bilang itu? Karena tahun lalu saya jual hal ini dan rame banget ya. Jadi itu pasti dicari orang ya. Yang untuk perayaan ya kan Idul Fitri kan harus kalau nggak ada rendang kan nggak lengkap ya. Nah, ya itu tradisi lah. Ya, tradisi. Jadi setelah itu apa? Ya setelah itu kan liburan sekolah. Ya liburan sekolah yang rame apa? Ya kalau sebelum COVID ya rame kan sepatu bisa. Apa? Sepatu? Ya. Kalau pas sebelum COVID tapi. Ya sebelum COVID yang rame pasti perlengkapan traveling. Jadi ACC mobil, terus juga kayak saya dulu jual kasur angin itu pas lagi musim-musim liburan tuh naik banget kencang. Kasur angin buat mobil karena orang-orang pada traveling mudik. Nah ini biasa pas lebaran mudik barang-barang apa gitu. Terus kebutuhan sekolah nanti kalau udah mau sekolah pas liburan anak-anak yang dicari permainan anak-anak terus ya supaya anak gak bosan di rumah. Kebutuhan sekolah itu pas masuk sekolah terus habis itu kita 17-an barang-barang 17-an. Terus September misalnya event apa, ya ikutin event aja. Ya kalian intinya sekarang ke mall, lihat di mall lagi di dekor apa, itu barang-barang yang dicari orang. Ya istilahnya lagi hari raya apa gitu. Nah, itu season, jadi barang-barang seasonal yang pasti dicari, trafficnya naik ya. Kalau kalian ngikutin itu aja, toko kalian udah pasti ramai. Ya. Ya, jadi ini berarti akan bertentangan banget sama orang yang idealis tadi Om, yang membuat produk ya, harus ini harus itu. Ini akan bertentangan 100% sama itu Om. Sebenarnya ini aplikasi dari toko offline Om. Om lihat kalau ke pasar-pasar ya. Tapi jangan lihat yang toko-toko gedenya yang udah jualan. Lihat kaki limanya Om. Nah orang kaki lima itu instingnya cepet banget. Si kaki lima itu dalam 1-2 minggu udah bisa ganti dagangan, orangnya sama. Lagi rame facial, jual facial tuang. Besoknya lagi rame apa? Besok ikan cupang ya Om, tiba-tiba ganti kerudung. Itu orang-orang yang bisa survive dalam segala kondisi, yang cepat lihat pasar, dia baca lagi rame apa nih sekarang. Karena kan dia di pasar tiap hari lihat orang yang rame apa, dia jualan dan itu ya lagi nanti mau musim tahun baru jual petasan kan, ya kan kayak gitu rame. Benar. Ya benar. Ngalamin banget ngelihat satu orang tuh jualnya bisa sebulan beda-beda Om. Beda. Pernah lihat aku orang itu. Yang offline-nya maksudnya yang offline-nya. Yang online-nya ya berarti bisa diadopsi lah kayak gitu. Ya. Online kan sama, tinggal kita ganti fotonya aja, jebret. Ya, ganti tokonya udah jadi berubah dagangannya. Ya, terus ini terakhir Om, gimana caranya ngakalin orang penjual baru tapi reviewnya baru dikit. Menurut Om, versi Om itu ngakalin orang yang baru mulai itu kalau nggak punya review gimana Om? Ya suruh teman-teman belilah gitulah. Saya sih nggak inilah, teman-teman paksalah setengah beli ya review gitu. Ya kalau kalian mau kasih daripada kasih teman-teman gratis ya kasih suruh belinya lewat ini. Ntar saya kasih gratis lah, saya ganti ongkirnya ya, atau suruh tetangga beli ya, siapapun lah suruh itu beli ya. Jadi teman-teman kita support lah. Bis kalau mau dibilangnya pakai kanan kiri share ke grup yang kita nggak kenal kan lebih kecil lagi kemungkinan dibeli ya. Ya dari dekat dulu lah. Ya yang memang mau beli ya, yang benar-benar dia beli ya suruh beli gitu di sana. Ya makanya jual barang-barang yang memang dibutuhkan orang pada musimnya. Itu harusnya cari pembeli nggak susah. Iya kayak mantol gitu ya maksudnya kalau buat teman sendiri, saudara sendiri ya pasti butuh mantel sih ya kayak gitu, payung, mantel. Itu udah pemilihan produk yang tepat banget sih. Maksudnya nyuruh teman kalau mau beli itu kan ya siapa sih yang nggak mau gitu kan, 90% pasti mau kan beli mantel sama payung. Ya gitu sih Om. Ini udah mau 1 jam ya Om, dan udah pada persiapan buat mau buka mungkin kan udah jam 4 dan di sebagian daerah kan udah jam 5 juga. Jadi terima kasih Om Botak udah mau share di tempat saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman tentunya yang melihat ini, dan teman-teman bisa follow akunnya Om Botak kalau mau belajar khusus
tentang marketplace, karena di tempatku tidak dibahas tentang marketplace. Jadi silakan kalau punya otak dan teror di DM-nya aja, mau tanya-tanya apa terserah lah. Gitu. Terima kasih Om. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk cerita otak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.